تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Mudah-mudahan kita selalu sehat semua. Ya, hari ini Bapak akan mengajar akidah akhlak kelas 3, bab 3, yaitu tentang iman kepada malaikat. Ya, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya supaya Allah meridai segala langkah kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian malaikat. Apa itu malaikat? Nah, malaikat adalah makhluk yang diciptakan dari nur atau cahaya. Malaikat adalah kata jamak dari kata malakun yang berarti utusan. Malaikat adalah makhluk yang selalu patuh dan taat kepada Allah. Malaikat selalu menjalankan perintah Allah dan tidak pernah melanggar larangannya. Wujud malaikat. Malaikat adalah gaib, artinya tidak dapat diraba, dilihat, ataupun dirasakan oleh panca indera manusia. Malaikat selalu patuh dan bertasbih kepada Allah. Malaikat tidak berjenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Malaikat memiliki akal, tetapi tidak memiliki nafsu. Malaikat juga tidak makan dan tidak minum. Nah, itu adalah pengertian dari malaikat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang nama dan tugas malaikat. Nah, jumlah malaikat itu banyak, dan hanya Allah yang mengetahuinya saja. Jadi, adapun malaikat yang wajib kita ketahui yaitu berjumlah 10 malaikat. Siapakah 10 malaikat itu dan apa tugas mereka? Nah, untuk dari itu, kenalilah 10 nama malaikat beserta tugasnya berikut ini. Yang pertama, Malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertugas untuk menyampaikan wahyu dari Allah. Selanjutnya, Malaikat Mikail. Nah, Malaikat Mikail di sini bertugas membagikan rezeki. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu Malaikat Mungkar. Malaikat Mungkar di sini yaitu bertugas memeriksa amal manusia di alam kubur. Nah, selanjutnya Malaikat Nakir. Malaikat Nakir di sini bertugas menanyai manusia ketika di alam kubur. Selanjutnya Malaikat Israil. Nah, Malaikat Israil adalah tugasnya mencabut nyawa. Selanjutnya Malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala sebagai tanda hari kiamat. Selanjutnya Malaikat Raqib. Malaikat Raqib bertugas mencatat amal baik manusia. Sedangkan Malaikat Atid bertugas mencatat amal buruk manusia. Yang kesembilan itu Malaikat Malik. Malaikat Malik bertugas menjaga neraka. Ke-10 Malaikat Ridwan bertugas menjaga surga. Nah, di antara ke-10 malaikat tadi, itulah yang wajib kita ketahui dan wajib kita imani. Kita ketahui namanya, kita ketahui tugasnya. Selanjutnya adalah cara beriman kepada malaikat. Yang pertama, meyakini dalam hati bahwa malaikat merupakan utusan Allah. Yang kedua, meneladani sikap dan perilaku yang ada pada malaikat. Misalnya, Malaikat Jibril tugasnya adalah menyampaikan wahyu. Kita sebagai siswa atau siswi, bagaimana kita bisa menerapkan yang tugas dari Malaikat Jibril yaitu amanah. Bagaimana kita bisa amanah? Contoh, orang tua kita memberikan kita uang untuk membayar ulangan. Nah, sebagai kita penerapan cara beriman kepada Malaikat Jibril, diantaranya kita amanah. Mengamanahkan yaitu uang yang diberi orang tua kita berikan kepada guru untuk membayar ulangan, bukan untuk dijajankan. Nah, salah satunya seperti itu. Yang ketiga, selalu yakin ada malaikat yang mencatat amal perbuatan kita, sehingga selalu mengerjakan kebaikan.
Dalam nama dan tugas malaikat sudah kita ketahui bahwa yang mencatat amal baik dan buruk adalah malaikat Raqib dan Atid. Nah, kalau cara kita beriman kepada malaikat, yaitu kita yakin ada malaikat yang mencatat amal baik dan buruk. Nah, dengan itu cara berimannya kita selalu melakukan perbuatan baik biar dicatat sama malaikat Raqib. Bukan sebaliknya, melakukan perbuatan buruk. Nah, kita tahu yang mencatat adalah malaikat Atid. Nah, seperti itu. Yang keempat, selalu melakukan perbuatan baik dan menghindari dosa. Yang kelima, mempercayai ada kehidupan setelah kematian. Nah, kita yakin cara beriman kepada malaikat. Yang pencabut nyawa malaikat siapa? Di antaranya adalah malaikat Israil. Nah, di situ. Jadi, kita mempercayai ada kehidupan setelah kematian. Yang keenam, mempercayai rezeki dari Allah. Siapa yang bertugas membagikan rezeki? Yaitu malaikat Mikail. Nah, itu diantaranya. Jadi bagaimana cara kita beriman kepada malaikat Mikail? Diantaranya dengan uang yang kita punya ataupun kelebihan rezeki yang kita punya, kita sedekahkan kepada orang yang tidak mampu. Contoh kepada kawan kita, ada kawan yang terkena musibah, kita bantu dengan kita memberi sedekah seadanya, 1.000 dari sisian uang jajan, ataupun membagi makanan. Misalnya kita membeli makanan yang banyak, ada kawan kita yang tidak mampu untuk membeli makan, kita bagi makanan kita. Nah, seperti itu diantara cara beriman kepada malaikat. Selanjutnya yaitu hikmah beriman kepada malaikat. Nah, adapun hikmah beriman kepada malaikat. Yang pertama, meningkatkan ketaatan manusia kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kedua, menambah semangat untuk berbuat kebajikan dan menjauhi kemaksiatan, karena ada malaikat yang ditugasi Allah untuk mengawasi dan mencatat segala amal perbuatan manusia. Yang ketiga, sikap kedisiplinan dan ketaatan malaikat dapat kita praktekkan dalam segala perbuatan dan perkataan kita sehari-hari. Yang keempat, mengetahui keagungan, kebesaran, dan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga membuat kita semakin tunduk dan patuh kepada Allah. Yang kelima, mengenal kasih sayang dan penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluknya, sehingga menambah rasa syukur kepadanya. Yang keenam, terhindar dari kepercayaan yang menyesatkan. Nah, itulah tadi hikmah yang dapat kita ambil dari materi beriman kepada malaikat. Ya, selanjutnya setelah materi pengertian malaikat, nama dan tugas malaikat, hikmah beriman kepada malaikat. Nah, demikianlah materi yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu sehat. Untuk pelajaran hari ini Bapak ucapkan alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.